Lakukan tubuh TETANGGA. Kenalin, nama aku Radit, umur 25 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku hanya seorang anak lulusan SMK yang kerjanya serabutan. Dan saudaraku seorang perempuan bernama Rara yang masih duduk di bangku SMP. Senin pagi tepat jam 5:20 aku dibangunkan oleh ibuku, karena kegiatanku setiap pagi mengantar ibu belanja ke pasar, untuk kebutuhan warung di rumah. Keluargaku sederhana. Ayahku seorang pensiunan pegawai yang kini beralih profesi menjadi petani, dan ibuku seorang pedagang. Layaknya warga kampung pada umumnya, kebanyakan pekerjaan masyarakat di kampungku bertani. Setelah mengantar ibu ke pasar, aku balik ke rumah. Tidak perlu menunggu ibu belanja karena ibu punya langganan Cidomo sendiri nanti pas pulang. Setelah sampai di rumah, aku langsung sarapan sembari mendengarkan musik di kamar. Karena hampir setiap pagi aku sendirian di rumah, jadi tanpa musik rumahku sepi seperti kuburan. Selesai sarapan, aku langsung ke halaman belakang rumah, duduk di bawah pohon mangga sambil merokok ditemani secangkir kopi hitam. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki menghampiri, sambil memanggil-manggil namaku. "Dit, Adit." Ternyata itu suara Mbak Tika, tetangga sebelah rumahku. Karena rumahku dan rumahnya Mbak Tika bersebelahan, hanya dibatasi tembok, dan di halaman belakang rumahku ada pintu yang langsung bisa tembus ke halaman rumahnya Mbak Tika. Karena di kampung kebanyakan rumah seperti itu. Mbak Tika ini adalah seorang janda muda yang sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anissa. Sudah 3 tahun lebih Tika menjanda karena ditinggal mati karena kecelakaan mobil. Aku pun bangun dari tempat dudukku dan menghampiri Mbak Tika. "Iya Mbak, ada apa? Mbak boleh minta tolong nggak, Dit?" "Boleh, minta tolong apa Mbak?" "Bisa anterin Mbak ke ban sebentar?" "Bisa Mbak, tapi tunggu sebentar, mau mandi dulu." "Oh ya Dit," mengacung, usah buru-buru. "Mbak juga mau mandi, tapi nanti kalau kamu udah siap, langsung ke rumah ya Dit." "Oke siap Mbak." Setelah selesai mandi dan berpakaian rapi, aku pun segera memanaskan motor dan langsung bergegas ke rumahnya Mbak Tika. Mbak Tika, ini Radit Mbak." "Iya, ditunggu sebentar." Mbak Tika pun membukakan pintu dengan rambut yang masih basah dan air yang masih menetes di lehernya. Karena Mbak Tika baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badannya, jadi aku pun bisa melihat lakukan tubuh indahnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. "Masuk dulu Dit, tunggu sebentar aja soalnya tadi Mbak masak dulu, makanya lama siap-siap." "Iya Mbak Gika, Papa. Tunggu ya Dit, bentar aja, oke?" Ucap Mbak Tika sambil menyuruhku duduk di sofa ruang tamu. Mbak Tika pun melangkah masuk ke kamarnya. Namun aroma sedap dari tubuh Mbak Tika masih tercium wangi di ruangan ini, membuatku membayangkan sesuatu yang macam-macam. Apalagi tadi aku melihat lekukan tubuh indah janda muda anak satu ini. Karena jujur, ini pertama kalinya aku melihat Mbak Tika sedekat ini. Mengacung pernah terbayangkan olehku bisa melihat Mbak Tika seperti ini, karena bisa dibilang Mbak Tika ini adalah sosok kembang desa yang menjadi idaman laki-laki di kampungku, mulai dari bapak-bapak sampai remaja sepertiku. Karena sosok Tika ini adalah seorang janda anak satu yang masih sangat muda. Dengan postur tubuh yang indah layaknya ABG, body Tika yang masih sangat indah untuk dipandang dengan umurnya yang sekarang kurang lebih 30 tahun. Siapapun pasti rela menjadi mengantri untuk menjadi suaminya Tika. Karena selain menikah pada usia yang masih sangat muda, Tika pun rajin perawatan karena dia memiliki ekonomi di atas rata-rata orang di kampungku. Karena mendapatkan warisan dari almarhum suaminya yang memiliki sawah dan perkebunan luas di kampungku. Tak lama kemudian Mbak Tika sudah siap. "Ayo Dit, kita berangkat." "Ke satu ya Mbak." Aku pun masih sedikit melamun karena masih membayangkan tubuh indah Mbak Tika. "Ayo Dit, nanti keburu siang." "Oke Mbak." Kami pun berangkat menuju bank yang cukup jauh dari rumah, karena desaku ini letaknya di daerah pegunungan yang lumayan jauh dari kota. Desa dengan pemandangan yang indah dan udara yang dingin. Di tengah perjalanan Mbak Tika tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuatku tidak bisa menjawab. "Oh ya Dit, kenapa kamu kan udah lama tamat sekolah? Kenapa kami belum kawin?"
Hal yang wajar buat orang-orang di kampungku bertanya tentang PEKAWNAN, karena sudah menjadi hal yang lumrah di desaku kawin di usia muda. Apalagi bagiku yang sudah tamat sekolah. Jadi wajar saja Meptika bertanya seperti ini. Namun mulutku pun terbata-bata menjawab pertanyaan Mbak Tika. Anu MBKI, anu apa dit? Belum siap aja Mbak hehe. Takut TikTok. Takut apa dit? Padahal kawin itu enak loh. Masak enak Mbak. Iya dit enak banget dah pokoknya. Cobain aja dit. Ah Mbak, masak kawin coba-coba. Ya harus dicoba dulu dit, baru kamu tahu enaknya. Tiba-tiba di tengah obrolanku sama Mbak Tika. Entah aku terlalu nafsu atau emang gara-gara gunung kembarnya Mbak Tika yang nempel di punggungku, membuat rudalku berdiri tegak, seakan-akan ingin meluncur keluar dari dalam celanaku. Maklumlah gunung kembar Mbak Tika terasa banget di punggungku, karena selain badi Mbak Tika yang masih kencang dan bohai, motorku juga cukup kecil yakni motor Beat. Jadi setiap kali boncengan pasti orang yang diboncengin duduknya selalu mepet ke tubuhku karena badi motor Beat ini yang pendek. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di Banak. Ditunggu bentar ya. Oke Mbak. Aku pun duduk di atas motor sambil merokok menunggu MBK Tika yang sedang mengantri di dalam Banak. Tak lama kemudian Mbak Tika keluar sambil mengangkat tangannya ke arahku. Aku pun tidak bisa mengalihkan pandangku melihat sosok janda muda yang sangat cantik dan menawan ini. Sebelum pulang kita mampir ke toko dulu ya Dit. Oke siap Mbak, kemanapun Mbak Tika mau aku siap. Hehe, kamu bisa ya Dit. Kita pun mampir di sebuah minimarket. Ditambil aja apa yang kamu mau antara Mbak yang traktir. Jika usah dah Mbak, ambil aja Dit mengacung papa. Entar kalau kamu mengacung mau aku traktir, aku mengacung enak buat minta tolong lagi sama kamu. Baiklah lah Mbak, apapun ya. Iya apapun ambil aja Dit. Itu sutra yang di depan kasir ambil aja kalau kamu mau. Nanti Mbak yang bayar. Apa Mbak bilang tadi? Ulang. Aku pura-pura GGK dengar aja. Padahal Mbak Tika menyuruhku ambil kondom. Mungkin Mbak Tika sudah haus belain seorang laki-laki, makanya dia mancing-mancing kayak gini. Aku sih memakluminya karena sudah hampir 3 tahun Mbak Tika tidak pernah lagi merasakan belain laki-laki. Waktu pun sudah hampir jam 12 siang, kami pun bergegas pulang, karena sebentar lagi anaknya Mbak Tika pulang sekolah. Karena Anissa masih duduk di bangku sekolah dasar, jadi pulangnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian kami pun sudah sampai di rumahnya Mbak Tika. Dit maksi ya? Iya sama-sama Mbak, jangan sungkan-sungkan ya Mbak kalau mau minta tolong sama aku. Iya Dit pasti, toh juga rumah kita sebelahan, jadi enak gitu kapanpun Mbak butuh bantuan. Iya Mbak kapanpun aku siap hehe. Siang itu pun berlalu begitu saja. Dan aku pun balik ke rumah, namun siang ini terasa sangat berbeda, karena Mbak Tika yang selama ini hanya bisa ku pandangi dari jauh. Kini aku bisa merasakan gunung kembarnya, meskipun hanya terasa di punggungku saja.